Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk seluruh teman-teman. Kembali lagi kita di acara praktikum biokimia. Nah, di acara yang ketiga ini, setelah kita kemarin ada pengujian untuk karbohidrat, kemudian protein dan asam amino. Nah, di acara ketiga ini, hari ini kita akan belajar terkait lipida dan asam lemak. Nah, pengujian lipida dan asam lemak ini terdapat berbagai macam pengujian terkait lipida dan asam lemak. Salah satunya yaitu uji kelarutan dan terjadinya emulsi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui apakah sampel yang kita gunakan itu homogen atau dikatakan larut, atau dia nanti akan terpisah jika kita tambahkan dengan suatu larutan yaitu berupa minyak. Nah, sebelum kita memasuki pengujian pada hari ini, kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan sudah tersedia di sini semua. Alat yang akan kita gunakan pada pengujian kali ini yaitu terdapat 15 macam tabung reaksi, kemudian 15 buah tabung reaksi, kemudian terdapat pipet pump, kemudian pipet ukur atau pipet volume, kemudian pipet tetes. Nah, selain itu, untuk sampel yang akan kita gunakan untuk menguji kelarutan ini ada 5 jenis sampel. Nah, yang pertama yaitu ada ether, kemudian ada Na2CO3, kemudian ada kloroform, kemudian ada N-heksan, kemudian ada air. Sedangkan untuk menguji kelarutannya atau pereaksinya yaitu kita menggunakan 3 jenis minyak. Nah, 3 jenis minyak yang akan kita gunakan pada pengujian ini yaitu terdapat minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak sawit. Nah, sebelum kita mulai, langkah pengerjaan yang akan kita lakukan pada pengujian kali ini yaitu memasukkan masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi yang telah tersedia dan sudah dilabeli itu sebanyak 2 ml. Nah, setelah seluruh sampel sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, untuk masing-masing sampel akan kita berikan 2 hingga 3 tetes larutan minyak. Jadi untuk kloroform nanti juga akan ditetesin minyak sawit, begitu pula dengan N-heksan dan ether maupun air. Di minyak kedelai juga seperti itu.
Nah, setelah semuanya dilarutkan, kemudian kita lakukan pengamatan apakah antara pelarut dan sampel itu mengalami pemisahan atau homogen. Jika homogen, maka dapat dikatakan bahwa antara pelarut yang kita gunakan dan sampel yang kita gunakan, apabila homogen, maka pelarut yang kita gunakan itu merupakan pelarut yang baik untuk sampel yang sudah kita ujikan. Jadi kalau dia tidak ada pemisahan antara sampel dengan pelarutnya, itu menandakan bahwa pelarut yang kita gunakan itu merupakan pelarut yang baik. Sedangkan jika tidak, berarti antara pelarut tersebut tidak baik digunakan untuk sampel tertentu, sehingga dia akan mengalami pemisahan dan tidak mungkin menjadi satu. Nah, setelah kita lakukan pengujian, kemudian kita lakukan pengamatan. Setelah didiamkan dan digojok dan didiamkan selama 5 menit, kita dapat amati bahwa kloroform merupakan pelarut yang baik untuk minyak sawit karena dia homogen, tidak terjadi pemisahan. Kemudian yang kedua yaitu untuk ether. Ether juga merupakan pelarut yang baik karena dia tidak mengalami pemisahan. Kemudian Na2CO3 ini bukan merupakan pelarut yang baik untuk minyak sawit karena dia tidak homogen antara pelarut dengan minyak yang kita gunakan. Kemudian di air ini juga iya, sama. Dan di N-heksan. Di N-heksan ini kita dapat amati bahwa pelarut N-heksan ini merupakan pelarut yang baik untuk minyak sawit. Kemudian kita amati yang untuk minyak jagung, kita lihat, minyak kedelai. Kita amati untuk yang minyak kedelai, yaitu ini untuk di kloroform ini sudah larut atau homogen. Kemudian di ether juga homogen. Di Na2CO3 dia tidak homogen atau terpisah antara pelarut dengan minyak. Kemudian di air juga tidak homogen antara pelarut dengan minyak. Dan di N-heksan dia homogen. Kemudian yang terakhir yaitu kita mencoba memasukkan minyak ke dalam pelarut minyak. Kita mencoba masukkan minyak jagung ke dalam pelarut kloroform, ini juga homogen. Kemudian di ether juga homogen. Kemudian di Na2CO3 dia tidak homogen atau terpisah antara pelarut dengan minyak. Kemudian di air dia juga tidak homogen. Dan yang terakhir di N-heksan dia homogen. Hal ini menandakan bahwa kloroform, ether dan hal ini menandakan pelarut kloroform, ether dan N-heksan merupakan pelarut yang baik untuk 3 jenis minyak yang kita ujikan ke dalam pelarut ini, ke dalam sampel ini. Sedangkan air dan Na2CO3 bukan merupakan pelarut yang baik untuk minyak sawit, jagung maupun minyak kedelai. Nah, cukup sekian untuk pengujian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.